Sebagai menantu tertua keluarga Smith, reaksi pertama Hana setelah melihat pemberitahuan ini adalah segera membukanya untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun dia jarang terlibat langsung dalam urusan suaminya maupun keluarga Smith, namun dia tetap menjadi bagian dari keluarga tersebut dan sering mendengar berbagai hal. Insiden di mana putra dan putrinya hampir kehilangan nyawa akibat penculikan di Jepang masih meninggalkan trauma mendalam baginya. Hal itu juga membuatnya lebih memperhatikan situasi di Jepang. Hana juga mengetahui tentang pembantaian keluarga Akihiko oleh Riani. Meskipun dia merasa tindakan itu terlalu ekstrim, dia tahu bahwa pada saat itu Arya Smith sangat marah dan memerintahkan pembantaian itu tanpa kompromi. Ketika Riani dan banyak ahli keluarga Smith akhirnya ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang, Hana sadar betul bahwa insiden itu telah melemahkan kekuatan keluarga Smith secara signifikan. Sejak hari itu, Arya Smith tampak gelisah setiap hari, dan Hana melihat semua itu. Namun dia sama sekali tidak tahu tentang rencana penyelamatan Riani yang disusun oleh suaminya. Jadi, ketika dia melihat pemberitahuan ini, rasa penasarannya pun meningkat. Saat dia membuka pemberitahuan tersebut, dia terkejut membaca pengumuman dari Badan Keamanan Nasional Jepang. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa setelah keluarga Smith memerintahkan pembantaian keluarga Akihiko, semua pelaku ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang di Osaka. Bahkan Riani Smith sebagai pelaku utama telah ditahan oleh kepolisian Jepang. Namun secara mengejutkan, keluarga Smith bekerja sama dengan pejabat tinggi pasukan bela diri untuk menukar Riani dengan sosok lain, sehingga Riani berhasil melarikan diri dan kini hilang tanpa jejak. Badan Keamanan Nasional Jepang secara tegas memprotes tindakan keluarga Smith dan meminta mereka menyerahkan Riani kembali ke kepolisian Tokyo. Kalau tidak, seluruh Jepang akan memboikot keluarga Smith secara permanen. Mereka hanya memiliki waktu 24 jam untuk merespons. Setelah membaca ini, Hana merasa terkejut dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa mereka bersedia menghabiskan begitu banyak sumber daya dan energi hanya untuk menyelamatkan Riani? Bahkan dengan resiko besar menyinggung pemerintah Jepang dan rakyatnya. Ini bukan gaya suamiku, apalagi ayah mertuaku Chandra Smith. Mereka berdua bukan tipe orang yang membuat keputusan seperti ini. Karena penasaran, dia melanjutkan membaca. Dalam pengumuman itu juga disebutkan, faktanya keluarga Smith tidak benar-benar ingin menyelamatkan Riani. Mereka hanya menganggap Riani sebagai alat untuk memainkan drama dan melakukan negosiasi. Di satu sisi, mereka berharap bisa menyelamatkan Riani, lalu menyerahkannya kembali kepada pasukan bela diri Jepang untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, mereka juga ingin menggunakan drama ini untuk menenangkan keluarga ibu Riani. Bagaimanapun, ibu Riani, Sinta Tanujaya, berasal dari keluarga Tanujaya, salah satu dari 4 keluarga seni bela diri terkuat di Jakarta. Keluarga Smith ingin mendapatkan dukungan mereka. Setelah membaca ini, Hana terkejut dan bergumam, Riani adalah anak Sinta Tanujaya? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang hal ini? Hana tentu mengenal Sinta. Bagaimanapun, Sinta pernah menjadi pengawal pribadi suaminya, Arya Smith. Setelah Sinta kehilangan satu tangan saat menyelamatkan Arya Smith, dia meninggalkan keluarga Smith. Namun, Hana tidak pernah tahu bahwa Sinta memiliki seorang putri, dan dia lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa putri Sinta dikirim ke keluarga Smith untuk menjadi pengawal Arya Smith. Selain itu, kenapa putri Sinta memiliki marga Smith? Hana terus membaca dan paragraf berikutnya benar-benar mengejutkannya. Riani adalah anak hasil hubungan gelap antara Arya Smith dan Sinta Tanujaya. Sinta menyembunyikan kebenaran ini dan mengirim putrinya ke keluarga Smith. Saat membaca pernyataan ini, Hana merasa seperti tersambar petir.
Meskipun tidak ada bukti nyata dalam laporan tersebut, namun intuisi seorang wanita memberitahunya bahwa semuanya adalah kebenaran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya yang dia pikir sangat mencintainya dan setia kepadanya telah mengkhianatinya. Yang lebih buruk lagi, pengkhianatan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan, suaminya memiliki seorang anak perempuan hasil hubungan gelap. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa tahun terakhir, anak haramnya hidup di keluarga Smith dengan identitas sebagai pengawal, bahkan berada di sekitarnya. Hal ini membuatnya merasa dikhianati sepenuhnya, dan dia merasa sangat dingin hingga ke tulang-tulangnya. Dia berusaha keras menahan tangan yang gemetar. Dia terus membaca dan konten berikutnya bahkan membuat Badan Keamanan Nasional Jepang merasa bahwa keluarga Smith lebih buruk dari binatang. Demi kepentingan, mereka bahkan rela mengorbankan nyawa putri kandung dan cucu kandung mereka. Sungguh sangat jahat dan berhati ular. Ketika Hana membaca ini, seluruh tubuhnya terasa seperti disetrum. Dia melihat foto pernikahannya dengan Arya Smith di dinding, teringat kembali kehidupan pernikahannya selama bertahun-tahun, dan merasakan rasa jijik yang mendalam. Namun sekejap kemudian, dia merasa lega. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia turun dari tempat tidur, mengambil koper dari lemari pakaian dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Dia dengan diam-diam merapikan koper, mengganti pakaiannya dengan pakaian luar, dan tanpa ragu menarik koper itu untuk keluar. Pada saat itu pintu kamar mandi baru saja terbuka. Arya Smith yang keluar dengan handuk membalut tubuhnya tiba-tiba melihat Hana yang membawa koper hendak keluar. Dia terkejut dan bertanya, "Sayang, mau kemana kau malam-malam begini?" Hana menatapnya, wajahnya datar dan sangat tenang. Lalu dia berkata, "Arya Smith, kita bercerai saja." Arya Smith merasa seperti disambar petir. Dia sangat panik dan dengan terburu-buru berkata, "Ada apa sayang? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Apa yang kurang dariku? Kau bilang saja, aku pasti akan berubah." Hana menatap mata Arya Smith, lalu dengan tenang bertanya, "Arya Smith, demi tahun-tahun pernikahan kita, aku akan bertanya satu hal padamu. Jawab dengan jujur, tanpa sedikit pun kebohongan. Bisakah kau melakukannya?" Meskipun Arya Smith merasa agak cemas, dia tetap dengan sangat tegas menjawab, "Sayang, tentu saja. Aku pasti akan menjawab dengan jujur." Hana langsung bertanya, "Baiklah, apakah Riani itu anak harammu dengan Sinta?" Arya Smith merasa seluruh hatinya hancur dan runtuh. Dia tidak pernah membayangkan kalau Hana akan langsung bertanya tentang hal yang selama ini paling dia sembunyikan. Dia langsung panik. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Menyangkal, melihat karakter Hana, kalau dia sudah bertanya, berarti dia sangat yakin akan hal itu. Menyangkal hanya akan membuat Hana merasa lebih kecewa, bahkan bisa jadi semakin marah. Tapi kalau dia tidak menyangkal, maka hanya ada satu pilihan, yaitu mengakuinya. Namun begitu dia mengakui, maka itu akan mengkonfirmasi perbuatannya yang selingkuh. Dan ini sudah berlalu lebih dari 20 tahun. Siapapun yang mengetahui pasangan mereka berselingkuh selama itu dan memiliki anak haram, pasti akan sangat marah. Pada saat itu, Hana pasti akan tanpa ragu berbalik dan pergi. Ketika Arya Smith merasa benar-benar terpojok, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa, Hana menghela nafas ringan. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu menyusahkanku. Mari kita bercerai saja, kita berpisah baik-baik." Arya Smith langsung merasa hampir hancur. Dia langsung berlutut di lantai, memeluk kaki Hana dengan kedua tangannya, dan dengan terisak-isak memohon, "Sayang, aku salah. Sayang, waktu itu aku hilaf. Aku tidak menyangka setelah kejadian itu, Sinta melahirkan Riani. Tolong, ampuni aku kali ini sayang. Aku tidak bisa kehilanganmu sayang."
Melihat Arya Smith berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh, Hana secara otomatis mundur beberapa langkah. Dia melepaskan kakinya dari Arya Smith dan dengan serius berkata, "Arya Smith, kau tahu sifatku. Ketika aku dulu setuju menikah denganmu, aku membuat 3 janji suami istri. Apa kau ingat?" Arya Smith dengan mata merah perlahan mengangguk. Aku ingat semuanya. Aku benar-benar hilaf. Tolong ampuni aku kali ini. Hanya kali ini saja. Maukah kau melakukannya?" Hana dengan ekspresi serius berkata, "Arya Smith, aku ingin kau menyebutkan kembali apa saja 3 janji itu." Arya Smith merasakan sakit tajam di dadanya. Dengan suara gemetar, dia mulai menjawab, "Pertama, apapun situasinya, kapanpun, kalau Sandi bersedia menerimamu kembali, aku harus tanpa syarat bercerai denganmu. Tidak akan ada lagi yang mengganggu." Hana mengangguk dan bertanya, "Lalu yang kedua?" Arya Smith berkata, "Janji kedua setelah menikah, aku tidak boleh menghalangimu untuk bertemu dengan Sandi sebagai teman." Hana bertanya lagi, "Lalu yang ketiga?" Arya Smith bergumam, Janji ketiga adalah kau menikah denganku bukan karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil. Jadi kita berdua harus menjaga batas moral. Tidak boleh ada hubungan mesra atau bahkan hubungan fisik dengan orang lain selama pernikahan. Kalau ada yang berubah, kita harus memberitahu satu sama lain terlebih dahulu dan berpisah dengan damai." Hana mengangguk pelan, lalu dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, kau ingat semua itu. Jadi, aku tidak perlu berbicara lagi. Hari ini aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Besok pagi, kita berdua akan mengurus perceraian. Tolong kau siapkan surat perjanjian perceraian malam ini. Anak-anak kita sudah dewasa, jadi tidak akan ada masalah mengenai hak asuh. Mengenai harta rumah ini, aku tidak menginginkan sepeser pun. Begitu saja." Setelah itu Hana berbalik dan hendak pergi. Arya Smith buru-buru berlutut di hadapannya, meraih koper miliknya dan menangis sambil berkata, "Sayang, kau tidak tahu situasi sebenarnya waktu itu. Sinta, dia hampir mati untuk menyelamatkanku dan akhirnya kehilangan satu tangannya. Aku ingin membalas budi kepadanya. Tetapi dia bilang dia sudah lama jatuh cinta kepadaku dan ingin meninggalkan tanpa penyesalan. Pada waktu itu, aku juga terharu dan terbawa perasaan. Jadi, aku hanya sekali itu. Aku bersumpah, aku Arya Smith hanya sekali itu berselingkuh. Hanya sekali. Tolong lihatlah hubungan kita selama lebih dari 20 tahun. Lihat anak-anak kita. Tolong maafkan aku kali ini. Aku mohon. Aku tidak bisa kehilanganmu." Hana dengan serius berkata, "Arya Smith, ada banyak cara untuk membalas budi seseorang. Kenapa kau memilih cara yang mengkhianati pernikahan?" Arya Smith menangis, "Sayang, aku hilaf, benar-benar hilaf." Hana mengangkat tangannya. "Hianat atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kau yang memilih jalan itu. Setelah kau memilih, kau harus bertanggung jawab dengan pilihanmu." Setelah itu, Hana dengan sangat serius berkata, "Kalau besok kita bisa menyelesaikan perceraian ini dengan cepat, meskipun kita tidak lagi menjadi suami istri, kita masih bisa menjadi teman. Tapi kalau kau tidak mau berpisah dengan damai, maka aku hanya bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kau tahu, pengajuan cerai harus ada persidangan, dan kau orang yang cukup terpandang. Tidak perlu membuat semuanya jadi memalukan, bukan?" Arya Smith melihat Hana sambil menangis dan terisak-isak dia bertanya, "Sayang, apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Asalkan kau bilang, aku Arya Smith akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan kalaupun harus melalui api dan gunung batu, aku akan melakukannya." Hana sedikit tersenyum. "Arya Smith, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu." Arya Smith merasa tubuhnya gemetar dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Sayang, kita sudah menikah lebih dari 20 tahun.
Apa kau benar-benar harus begitu kejam? Hana bertanya padanya. Arya Smith, kau tahu kenapa dulu aku sangat mencintai Sandy? Arya Smith langsung terkejut. Dia memandang Hana dan dengan suara serak bertanya, kenapa? Hana tertawa pahit beberapa kali, lalu dengan suara penuh kesedihan dan rasa sakit berkata, dulu, ketika Sandy hampir menikah, aku juga seperti Sinta yang mengungkapkan perasaan kepadanya. Aku bahkan berpikir untuk memberikan tubuhku kepadanya. Bahkan alasanku sama persis dengan Sinta. Waktu itu aku berkata padanya, Sandy, aku sudah mencintaimu bertahun-tahun tanpa hasil. Kalau kau benar-benar tidak mencintaiku dan tidak bersedia memberiku jawaban, jangan biarkan aku menyimpan penyesalan terakhir ini. Aku bahkan berkata, Sandy, bagi seorang wanita yang paling berharga adalah kesuciannya. Kesucian itu berharga karena setiap wanita ingin memberikannya kepada pria yang paling dia cintai, dan aku ingin memberikannya kepadamu. Saat sampai di sini, suara Hana mulai tercekat. Dia memandang Arya Smith dan dengan suara bergetar berkata, namun, perbedaan terbesar antara Sandy dan kau adalah Sandy dengan tegas menolak aku saat itu. Karena dia bilang, dia tidak bisa menghancurkan masa depanku. Hanya untuk hal itu saja kau tidak akan pernah bisa menandinginya. Ketika Arya Smith mendengar itu, dia terdiam tanpa berkata-kata. Dia merasa wajahnya sangat panas. Saking panasnya dia bahkan kesulitan membuka matanya. Hana melihat dia yang terdiam, menghela nafas dan berkata, Arya Smith, kita sudah jadi suami istri. Mari kita berpisah dengan baik. Arya Smith menangis tak henti-hentinya. Dia ingin membuka mulutnya lagi untuk mengakui kesalahan dan memohon maaf, lalu mencari cara untuk memohon dan menahan Hana. Namun, saat mengingat Hana tadi berkata bahwa dia pernah memohon pada Sandy, seperti Sinta memohon pada dirinya, dan Sandy menolaknya, dia merasa tidak lagi punya muka untuk membela diri. Dia juga sadar bahwa membela diri tidak ada gunanya, karena Hana sudah memutuskan, Hana pasti tidak akan berbalik lagi. Ketika dia tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat, dan kepala pelayan di luar dengan tergesa-gesa berkata, Tuan Arya, Tuan Chandra memerintahkanku untuk memanggil Tuan segera. Ada kejadian besar yang sangat mendesak. Tuan harus segera datang. Arya Smith terkejut. Dia baru selesai mandi, dan begitu keluar istrinya sudah ingin bercerai dengannya. Jadi dia tidak tahu kalau sekarang keluarga Smith telah menjadi sorotan publik karena pengumuman dari Badan Keamanan Nasional Jepang. Saat ini, dia sebenarnya tidak ingin pergi kemana-mana. Dia hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan istrinya. Namun, kekuasaan ayahnya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dan karena ayahnya telah memerintahkan hal ini dengan begitu mendesak, maka kalau dia menunda lebih lama lagi, ayahnya pasti akan marah. Memikirkan hal itu, dia hanya bisa berteriak melalui pintu kepada kepala pelayan. Baiklah, kau pergi dulu. Aku akan berpakaian dan segera datang. Pelayan itu menjawab, baik tuan. Setelah kepala pelayan pergi, Arya Smith menatap Hana dan memohon, sayang, tunggu aku kembali. Kita akan bicara lebih lanjut ya. Hana menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu lagi ada pembicaraan antara kita. Lebih baik kau segera pergi ke ayahmu. Setelah itu, dia dengan cepat menarik kopernya dan keluar melalui pintu tanpa memberi kesempatan pada Arya Smith. Melihat sikap Hana yang tegas dan pergi tanpa menoleh, Arya Smith merasakan sakit di dalam hatinya sampai hampir tidak bisa bernafas. Dia sudah lama tahu bahwa sebenarnya Hana tidak mencintainya. Dia juga sudah lama tahu bahwa orang yang sebenarnya dicintai oleh Hana adalah Sandy Rewa. Selain itu, Hana kadang-kadang meremehkan kemampuan Arya Smith. Meskipun dia selalu tampak tidak mengganggu kehidupan pribadi Hana, namun diam-diam sebenarnya dia sudah memantau segala tindakan Hana dengan sangat rinci. Bertahun-tahun yang lalu, sejak ponsel mulai memiliki fungsi Wi-Fi,
Arya Smith sudah menyuruh peretas top untuk memantau jaringan wifi rumah mereka dengan ketat. Dia bisa memantau kapan ponsel Hana terhubung ke wifi, serta aplikasi dan situs apa yang dikunjunginya setelah terhubung. Dengan alat yang diberikan oleh para peretas, dia bisa melakukan pemantauan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa Hana hampir setiap hari akan mengakses situs album foto online tersebut ketika dia tidak ada di rumah. Untuk mengetahui apa yang disembunyikan Hana di album foto online itu, dia bahkan menyuruh anak buahnya membeli perusahaan yang mengoperasikan situs tersebut melalui shell perusahaan luar. Setelah membeli perusahaan itu, dia tentu saja mengendalikan semua data pengguna dari perusahaan tersebut, termasuk apa yang diunggah pengguna dan situs apa yang mereka kunjungi. Semua itu bisa dia lihat dengan jelas di dalam database. Dengan cara ini, dia sudah tahu bahwa Hana setiap hari pergi ke album foto itu untuk melihat foto-foto yang diambilnya bersama Sandy di masa lalu, atau bahkan foto-foto Sandy sendiri. Bagi Arya Smith, ini selalu menjadi penyiksaan besar. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya yang sangat dia cintai masih memikirkan pria lain, bahkan meskipun pria itu sudah lama meninggal. Apakah semua usahanya, semua pengorbanannya tidak sebanding dengan pria yang sudah mati itu? Karena inilah dia selalu membenci Sandy. Meskipun Sandy sudah lama meninggal, namun kebenciannya terhadap Sandy tetap membara, tidak pernah berkurang sedikit pun. Namun, selama ini Arya Smith selalu menenangkan dirinya dengan kata-kata pemenang yang sah. Dia berpikir, meskipun Hana sangat mencintai Sandy, tapi itu tidak masalah. Bukankah pada akhirnya Hana menikah dengannya? Bukankah Hana melahirkan 2 anak untuknya? Jadi pada akhirnya dia adalah suami Hana, satu-satunya suami Hana, dan itu sudah menjadi kemenangan mutlak. Tetapi sekarang ketika Hana dengan tegas meninggalkannya, hal itu seketika menghancurkan sikap pemenang yang sah yang dia miliki tanpa menyisakan apa-apa. Namun, meskipun sekarang dia dipenuhi dengan kebencian, begitu mengingat bahwa ayahnya memiliki urusan penting yang menunggu, dia hanya bisa menenangkan emosinya sementara, menyeka air mata, mencuci muka dengan air dingin, dan buru-buru mengenakan pakaian tidur sebelum pergi ke ruang kerja ayahnya. Ruang kerja Chandra Smith lebih besar daripada ruang tamu villa biasa. Secara sederhana, ini adalah ruang rapat Chandra Smith, seperti ruang kerja seorang kaisar di zaman kuno. Chandra Smith tidak hanya menggunakan tempat ini untuk membaca dan menjaga kesehatan, tetapi juga menganggapnya sebagai otak utama keluarga Smith. Seringkali dia berdiskusi tentang urusan besar keluarga Smith dengan anak-anak dan anggota inti di ruang ini. Banyak keputusan yang mempengaruhi keluarga Smith, bahkan dunia bisnis nasional dibuat di sini. Saat ini Chandra Smith telah mengumpulkan semua anggota generasi kedua keluarga Smith. Selain Arya Smith, ada juga saudara-saudara Arya yang lain. Chandra Smith memiliki 5 putra dan 2 putri. Karena perdebatan panjang dengan Hana, Arya Smith adalah yang terakhir tiba. Begitu Arya Smith masuk, dia langsung melihat bahwa seluruh ruang kerja dipenuhi dengan ekspresi bingung dari ayah dan ke-6 saudara-saudaranya. Ini membuat hatinya tiba-tiba terkejut. Dalam ingatannya, ayahnya selalu tenang dan tidak pernah panik, bahkan ketika situasi seburuk apapun datang. Tetapi kenapa hari ini ayahnya tampak begitu gelisah? Selain itu, dia juga menyadari bahwa pandangan saudara-saudaranya sekarang tampak sangat aneh. Pandangan mereka menunjukkan ketegangan, ketakutan, belas kasihan, bahkan ada yang menyiratkan rasa iba. Arya Smith merasa semakin cemas dan segera bertanya, "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Chandra Smith mengangkat kepala dan melihatnya, lalu dengan nada agak ragu bertanya, "Apa kau tidak melihat pemberitaan di berita?" Arya Smith menatap pakaiannya yang masih berupa piyama. Dia merasa canggung dan berkata,
Berita apa? Tadi aku sedang mandi. Setelah itu pelayan bilang ayah mencariku. Jadi aku langsung buru-buru datang dan bahkan tidak sempat membawa ponsel. Chandra Smith menghela nafas dalam-dalam dan dengan ekspresi penuh kekhawatiran dia berkata, Arya, ada beberapa hal yang perlu lebih kau pahami. Aku duduk di posisi ini dan harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Aku tidak bisa terlalu memikirkan perasaan pribadi. Arya Smith terkejut. Dia tidak mengerti kenapa ayahnya tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Selain itu, nada suara ayahnya terdengar agak seperti orang yang sedang meminta maaf atau mencari pengampunan. Chandra Smith dikenal sangat keras terhadap anak-anak dan cucunya. Pada sebuah rapat keluarga sebelumnya, Robin Smith pernah berbicara sembarangan dan membuat ayahnya marah hingga dia dipukul bertubi-tubi sampai hampir pingsan. Barulah ayahnya merasa puas. Ini menunjukkan betapa kerasnya Chandra Smith dan dia tidak akan meminta maaf pada anak-anak atau cucunya. Namun kenapa hari ini ayahnya harus mengatakan hal seperti itu? Chandra Smith memang tidak pernah meminta maaf seumur hidupnya kepada anak-anak atau cucu-cucunya. Dia selalu sangat tegas dan memiliki karakter seperti seorang raja kuno. Dalam pandangan seorang raja kuno, kekuasaan dan negara adalah yang terpenting. Sementara anak-anak selalu berada di urutan belakang. Pandangan Chandra Smith juga demikian. Bagi Chandra Smith, warisan keluarga Smith dan posisi ketua keluarga yang tidak tergoyahkan adalah hal yang paling penting. Namun kali ini, dia tidak menyangka kalau Badan Keamanan Nasional Jepang ternyata telah menemukan hubungannya dengan pejabat tinggi pasukan bela diri Jepang. Mereka bahkan mengungkapkan identitas asli Riani sebagai putri luar nikah Arya Smith, cucunya sendiri. Sekarang, seluruh rakyat sudah tahu bahwa Chandra Smith adalah seorang yang siap mengorbankan nyawa cucunya demi keuntungan. Dia sangat sadar bahwa anak-anak dan cucu-cucunya pasti akan sangat kecewa, bahkan mungkin menjauh darinya setelah mengetahui hal ini. Chandra Smith berpikir di dalam hatinya, saat ini aku pasti telah dicemooh oleh masyarakat dan keluarga Smith akan mengalami kerugian besar. Kalau aku tidak segera mengatasi dampak dalam keluarga, aku mungkin akan kehilangan semua wibawa sebagai kepala keluarga. Bahkan keluarga Smith bisa runtuh. Ini adalah saat yang sangat kritis bagi keluarga Smith. Oleh karena itu, aku harus menenangkan hati Arya Smith dulu. Kalau dia mengetahui bahwa aku yang menjual putri kandungnya, dan dia tidak bisa memahaminya, dia mungkin akan berbalik menentangku. Kalau itu terjadi, masalah internal keluarga akan semakin besar. Kalau aku bisa menenangkan hatinya, yang lainnya pasti bisa aku atasi. Saat itu, Arya Smith belum memahami apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke arah ayahnya, Chandra Smith, dan bertanya, "Ayah, apa sebenarnya yang terjadi?" Chandra Smith menghela nafas panjang, dan dengan rasa menyesal, dia berkata, "Ini tentang Riani." Arya Smith segera bertanya, "Apakah kalian sudah menemukan Riani?" Chandra Smith menggelengkan kepalanya. "Belum." "Arya, mengenai masalah Riani, ayah harus meminta maaf padamu dan berharap kau bisa memaafkanku." Arya Smith terkejut mendengar ayahnya meminta maaf dan segera berkata, "Ayah, apa yang terjadi? Kalaupun akhirnya Riani tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan menyalahkan ayah." Arya Smith merasa bahwa ayahnya memang sudah berusaha keras untuk menyelamatkan Riani. Namun masalah ini sangat rumit dan situasinya terjadi di Jepang yang sangat jauh dari kekuasaan keluarga Smith. Kalau terjadi kecelakaan dalam misi penyelamatan dan Riani akhirnya tewas, Arya Smith bisa memakluminya. Chandra Smith menghela nafas panjang lagi. "Ini semua karena kebodohanku. Menyelamatkan Riani memang sangat sulit. Dia telah melakukan kejahatan besar di Jepang. Ini bukan masalah uang yang bisa menyelesaikan segalanya.
Suaranya mulai serak, matanya memerah, penuh dengan rasa malu saat dia melanjutkan. Arya, aku tahu sangat sulit untuk menyelamatkan Riani, jadi aku membuat kesepakatan rahasia dengan pejabat tinggi pasukan bela diri di sana. Arya Smith terkejut dan langsung bertanya, kesepakatan? Apa isi kesepakatan itu? Kenapa ayah membuat kesepakatan dengan pasukan bela diri Jepang? Riani dan lebih dari 50 orang ahli lainnya ditangkap oleh mereka. Chandra Smith menghela nafas. Aku melakukannya untuk memaksimalkan keuntungan. Aku berencana bekerja sama dengan pasukan itu dalam sebuah skenario. Di satu sisi agar mereka bisa mendapat pujian besar di masyarakat Jepang dan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka. Di sisi lain, aku ingin menenangkan keluarga Tanujaya. Semua ini demi kepentingan keluarga Smith. Arya Smith terkejut dan berkata dengan penuh kebingungan, Ayah, apa maksudmu? Apakah menyelamatkan Riani hanya sebuah pertunjukan belaka? Chandra Smith dengan penuh penyesalan menjawab, aku juga punya alasan yang sangat sulit. Arya Smith berusaha menenangkan dirinya dan berkata, apa yang kalian bicarakan dengan pemberitaan itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Chandra Smith memberi isyarat kepada Robin, anak kedua, yang segera menyerahkan ponselnya kepada Arya Smith dan berkata, Kakak, lihatlah artikel ini. Arya Smith menerima ponsel itu dan dengan hati-hati membaca artikel tersebut. Setelah selesai membaca, ekspresi wajah Arya Smith berubah menjadi marah dan hampir meledak. Dia berpikir di dalam hatinya, orang tua ini bahkan menjadikan putri kandungku sebagai alat untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang. Apakah dia masih punya perasaan sebagai manusia? Tidak heran kalau Hana tahu tentang Riani. Tidak heran dia tiba-tiba ingin bercerai. Semua ini pasti telah dibongkar oleh Badan Keamanan Nasional Jepang. Arya Smith teringat bagaimana istrinya Hana dengan tegas meninggalkannya dan ingin bercerai. Semuanya berkaitan dengan Riani. Dan sekarang dengan berita yang menghujam seperti petir ini, Arya Smith hampir tidak bisa lagi berdiri. Dia menatap Chandra Smith dengan penuh amarah dan berteriak, Riani itu cucu ayah. Bagaimana bisa ayah melakukan ini? Apa yang ayah pikirkan? Karena perbuatan ayah, hidup dan mati Riani saat ini tidak jelas. Dan Hana ingin bercerai denganku. Kenapa ayah melakukan ini? Kenapa? Chandra Smith dengan tegas menjawab, Arya, kalau aku tidak melakukan ini, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan Riani. Arya Smith dengan menggigit giginya membalas, kalau tidak bisa menyelamatkan Riani, apakah itu berarti kita harus menggunakan Riani sebagai alat pertunjukan? Harus menjadikan Riani sebagai cara untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang? Melihat sikap Arya Smith yang sangat keras, Chandra Smith sedikit mengerutkan alisnya dan dengan nada yang lebih dingin dia berkata, aku sudah bilang, semuanya ini demi kepentingan keluarga Smith. Arya Smith tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan suara keras dia berkata, kepentingan keluarga Smith? Apakah demi kepentingan keluarga Smith kita harus mengorbankan nyawa putri kandungku? Chandra Smith dengan dingin berkata, jangan lupa, dia cuma anak haram yang tidak layak dipandang. Arya Smith membentak marah, anak haram atau bukan, dia tetaplah anak kandungku. Chandra Smith juga terlihat marah dan bertanya dengan nada tajam, apa? Kau meragukan keputusanku? Apa kau ingin menghitung kesalahan nanti? Arya Smith dengan geram berkata, karena tindakanmu inilah, putri kandungku hilang dan sekarang istriku ingin bercerai. Chandra Smith berkata dengan suara dingin, jangan pikir aku yang menghancurkan Riani. Orang yang sebenarnya merusaknya adalah kau. Kalau kau tidak memerintahkan pembantaian keluarga Akihiko, bagaimana mungkin pemerintah Jepang akan membencinya begitu dalam? Anak kandungmu itu menjadi tersangka utama di Jepang hanya karena mengikuti perintahmu dengan segala tindakan yang kau suruh untuk dia lakukan. Menurut hukum Jepang, dia pasti akan dihukum mati. Jadi ingat, ini semua salahmu. Salahmu, bukan salahku. Arya Smith terdiam. Wajahnya berubah seperti tersambar petir.
Dalam sekejap, rasa marahnya berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Chandra Smith memang benar. Kalau bukan karena perintahnya untuk menghancurkan keluarga Akihiko, Riani tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Begitu mendengar ini, kemarahan dalam hati Arya langsung memudar, digantikan oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Chandra Smith melihat perubahan ini dan segera melanjutkan dengan nada tajam. Jadi, meskipun aku tidak melakukan semua ini, Riani juga tidak mungkin bisa selamat. Bagaimana bisa kau bilang aku yang menyebabkannya? Bahkan kalaupun akhirnya dia mati, orang yang bertanggung jawab tetap kau, bukan aku. Sebaliknya, justru karena aku melakukan ini, Riani sekarang punya kesempatan untuk hidup. Jangan lupa, dia sekarang masih hilang. Ini menunjukkan dia tidak berada di tangan polisi Jepang atau pasukan bela diri Jepang. Mungkin dia malah bisa selamat kalau dia berhasil mendapatkan kesempatan. Arya Smith merasa seakan-akan dunia runtuh di sekitarnya. Dia tahu dengan dosa yang dilakukan Riani, menurut sistem peradilan Jepang, hukuman mati adalah satu-satunya kemungkinan. Chandra Smith benar, kalau Riani benar-benar mati, sebagian besar tanggung jawab ada padanya. Chandra Smith melanjutkan dengan suara dingin. Mengenai Hana, biarkan dia bercerai kalau itu yang dia inginkan. Berbeda dengan kita, keluarga Wijaya adalah keluarga yang sangat menjunjung harga diri. Kalau masalah anak harammu ini terbongkar, meskipun Hana tidak ingin bercerai, keluarga Wijaya pasti akan menekannya untuk bercerai demi menjaga muka mereka. Bagaimanapun, keluarga Wijaya sudah menyelesaikan tugas mereka terhadap keluarga Smith. Kita tidak akan membutuhkan mereka lagi di masa depan. Jadi, perceraian ini mungkin bukan hal yang buruk. Arya Smith tertegun dan dengan suara lesu dia berkata, "Tapi, perasaanku terhadap Hana sangat tulus." Chandra Smith mendengus dingin. Dia berkata, "Aku tahu. Tapi tahukah kau apa yang paling tidak kusukai darimu?" Arya Smith bingung dan menggelengkan kepalanya. Chandra Smith dengan tegas berkata, "Yang paling tidak kusukai darimu adalah ketika berhadapan dengan Hana, kau terlalu rendah diri. Seorang pria keluarga Smith yang terhormat, bagaimana bisa bersikap begitu rendah diri terhadap seorang wanita seperti itu?" Menghadapi teguran dari ayahnya, Arya Smith dengan ekspresi penuh penderitaan berkata, "Ayah, masalah perasaan itu memang seperti itu. Selalu ada satu pihak yang lebih mencintai. Lagi pula, Hana sudah bersamaku selama bertahun-tahun dan hidup dengan setia bersamaku. Kalau ada yang mengecewakan, itu justru sikapku terhadap dia." Chandra Smith dengan ekspresi tidak sabar mengibaskan tangannya. "Sudahlah. Masalah Hana tidak perlu dibicarakan lagi. Ini bukan waktunya untuk membahas urusan pribadi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan masalah yang akan datang." Robin berkata dengan wajah cemas, "Benar kakak. Sekarang kita sudah benar-benar menusuk sarang lebah. Seluruh Jepang kini sangat marah terhadap keluarga Smith. Dan orang-orang di dalam negeri juga menganggap kita tidak berperasaan. Di dunia maya, banyak sekali kritik terhadap kita. Begitu pasar saham buka besok, harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar pasti akan jatuh dan kerugian yang akan kita alami akan sangat besar." Jacob, adik ketiga, berkata dengan terburu-buru, "Dan sekarang, bahkan orang-orang kita sendiri mungkin akan merasa kecewa karena masalah Riani. Anak-anak kita juga mungkin sudah mendengar tentang ini. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan mulai berpikir macam-macam." Chandra Smith dengan wajah gelap berkata, "Kembali dan beri penjelasan kepada anak-anak kalian. Aku mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri terkait Riani. Karena dia memang bukan anak sah yang terhormat, melainkan anak haram yang tidak bisa dipandang. Selain itu, Riani juga sudah pasti akan mati. Jadi jangan biarkan anak-anak kalian terlalu berpikir berlebihan. Jangan biarkan masalah ini dibicarakan di dalam keluarga yang melanggar
akan langsung dikirim ke Amerika Selatan selama 3 tahun. Mendengar perkataan ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Ayah mereka sangat menjaga harkat dan martabatnya. Ketika dia sebagai otak di balik semua ini merasa bahwa masalah ini adalah aib, dia akan merasa tidak bisa mengangkat kepala lagi. Karena itu mereka semua memahami tanpa perlu kata-kata dan memilih untuk diam. Bahkan tidak ada yang mengangguk, seolah-olah mereka tidak mendengar atau tidak peduli. Inilah kebijaksanaan keturunan keluarga Smith. Mereka tahu bahwa Chandra Smith sangat menjaga harga dirinya. Jadi, kalau dia menganggap masalah ini adalah sebuah skandal dan tidak ingin dibicarakan lagi, maka mereka akan sepenuhnya mengabaikannya, bahkan tidak memberi respon. Chandra Smith melihat bahwa semua orang diam. Wajahnya sedikit melunak dan kemudian dia berkata, "Sekarang, aku akan mengatur beberapa hal. Kalian dengarkan baik-baik." Semua orang segera maju dan dengan sikap hormat berkata, "Ayah, silakan beri perintah." Chandra Smith dengan suara dingin memberi perintah. Pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang bisa kita hubungi dan bayar harga tinggi agar mereka menghapus laporan-laporan itu. Kedua, hubungi semua platform media sosial dan aplikasi, lalu minta mereka untuk menghapus semua berita tentang keluarga Smith ini dari daftar trending dan menghapus konten negatif. Ketiga, perintahkan pasukan internet untuk melakukan klarifikasi dan beritahu publik bahwa semua ini adalah fitnah dari pesaing. Riani juga bukan anggota keluarga Smith. Siapapun yang berani menyebarkan rumor di internet atau media harus siap menghadapi tanggung jawab hukum. Semua orang mengangguk setuju. Chandra Smith menghela nafas. Dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa melakukan public relations untuk mengatasi krisis. Kalau kita melakukannya dengan baik, masih ada kemungkinan untuk berbalik arah. Tentu saja, pembalikan arah itu hanya mungkin terjadi dalam opini publik domestik. Rakyat dan pemerintah Jepang sekarang membenci keluarga Smith dengan sangat dalam. Seberapa keras pun kita membersihkan nama, kita tidak akan bisa membersihkan diri dari Jepang. Kedepannya, kita pasti akan kesulitan menghasilkan uang di Jepang, dan mereka juga pasti akan membalas keluarga Smith secara menyeluruh. Arya Smith memaksa dirinya untuk sejenak melupakan masalah Hana dan Riani, lalu bertanya, "Ayah, apakah ayah sudah memperkirakan seberapa besar kerugian yang akan kita hadapi karena kejadian ini?" Chandra Smith menghela nafas. Saat ini hal itu sulit diprediksi. Jepang adalah pasar terbesar di Asia setelah tanah air kita. Dan hanya dari pasar ini saja, kerugian yang akan ditanggung keluarga Smith, baik sekarang maupun di masa depan, tidak akan terhitung jumlahnya. Selain itu, perusahaan Jepang telah mengembangkan jaringan internasional mereka selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh besar. Baik di Amerika maupun Eropa, mereka terlibat sangat dalam. Kalau mereka benar-benar berusaha menyerang keluarga Smith di luar negeri, maka ekspansi kita di pasar internasional akan sangat terpengaruh. Robin Smith, anak kedua, bertanya, "Ayah, apakah kita tidak bisa memperbaiki hubungan dengan pemerintah Jepang?" Chandra Smith tertawa pahit. Memperbaiki hubungan? Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Kalau kita bisa menemukan Riani dan menyerahkannya kembali kepada pihak berwenang Jepang, mungkin kita masih bisa sedikit memperbaiki situasi. Tapi sekarang Riani hilang. Apa yang bisa kita lakukan? Robin segera berkata, "Kalau begitu, kita harus berusaha menemukan Riani. Setelah itu serahkan dia ke pihak berwenang Jepang dan sertakan surat permintaan maaf yang tulus. Kalau perlu, beri kompensasi. Ini seharusnya bisa meredakan situasi." Chandra Smith menggelengkan kepalanya. Tidak usah pikirkan soal kompensasi. Kita bahkan tidak tahu harus memberi kompensasi kepada siapa. Keluarga Akihiko sudah punah.
kita tidak bisa mencari kerabat mereka untuk memberi kompensasi. Kalau kita mencoba, justru akan semakin melukai perasaan orang Jepang. Mendengar hal ini, semua orang pun setuju. Riani sudah memusnahkan seluruh keluarga Akihiko, termasuk anak Arata Akihiko yang telah mengganti nama setelah Arata Akihiko berpisah dengan istrinya. Keluarga Akihiko sudah punah. Jadi, siapa yang akan mereka beri kompensasi? Meskipun keluarga Smith ingin memberikan kompensasi, tidak ada pihak yang bisa diberikan kompensasi. Robin dengan wajah kecewa berkata, "Kalau begitu, kita harus siap dengan dua rencana. Di satu sisi, segera lakukan public relations untuk mengatasi krisis, dan di sisi lain, kita harus mencari Riani." Setelah itu dia menatap Arya Smith dengan penuh penyesalan dan berkata dengan serius, "Kakak, jangan marah padaku. Kalau kita lihat, semuanya ini akibat perbuatanmu. Kalau dulu kau tidak berhubungan dengan Sinta Tanujaya, tidak akan ada Riani yang jadi masalah seperti ini." Arya Smith terkejut mendengar adik keduanya tiba-tiba menyerangnya. Dengan alis yang berkerut, dia berkata dengan suara dingin, "Robin, itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Kenapa sekarang di hadapan ayah dan yang lainnya kau masih mengungkit-ungkitnya? Apa tujuanmu?" Robin tidak menyangka kalau kakaknya bisa begitu tajam melihat niatnya, bahkan langsung membalikkan argumen dan memberikan pembelaan moral di depan ayah dan saudara-saudara lainnya. Robin sendiri berniat memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Arya Smith dan memindahkan tanggung jawab atas masalah ini ke dirinya, sehingga bisa mengalihkan perhatian dari ayahnya dan memberikan noda pada kakaknya. Namun, Arya Smith berpikir cepat dan langsung membalikkan serangan itu. Robin segera berkata, "Kakak benar, Riani sudah berusia lebih dari 20 tahun. Jadi membicarakan hal itu tidak ada gunanya. Tapi kita harus fokus pada masalah saat ini. Kalau kita bicara tentang kejadian beberapa hari lalu, yaitu penculikan Josh dan Shiva, kalau kau lebih tenang waktu itu dan tidak terbawa emosi, serta tidak memusnahkan seluruh keluarga Akihiko, kita tidak akan sampai ke titik ini. Akhirnya semua masalah ini masih karena kau sendiri yang menciptakannya." Robin sudah mempersiapkan serangkaian serangan. Rencananya adalah pukulan pertama untuk menyerang Arya Smith yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri di masa muda. Berbuat ceroboh dan menyebabkan masalah yang panjang. Kemudian pukulan kedua akan diarahkan pada kebrutalan Arya Smith dalam mengatur urusan keluarga, terutama perintahnya untuk memusnahkan seluruh keluarga Akihiko yang akhirnya membawa bencana besar. Pukulan pertama meleset, namun pukulan kedua tepat mengenai wajah Arya Smith. Ketika anak-anak keluarga Smith yang lain mendengar kata-kata itu, mereka langsung menunjukkan ekspresi persetujuan. Bagaimanapun juga, masalah dengan Jepang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kini mereka juga terpaksa terlibat dan harus menanggung akibat dari semua yang dilakukan oleh Arya Smith seorang diri. Ekspresi Arya Smith langsung menjadi sangat suram. Memang benar, perintah untuk memusnahkan seluruh keluarga Akihiko adalah perintah yang dia berikan kepada Riani. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Pada saat itu, sang ayah pernah memberikan petunjuk kepadanya, yang sebenarnya mengarah pada tindakan yang lebih tegas setelah menemukan para pelaku. Kalau bukan karena ayahnya menetapkan nada yang sangat tegas, mungkin dia tidak akan berani memberikan perintah untuk membasmi keluarga Akihiko. Tapi, ini adalah hal yang tidak bisa Arya Smith katakan. Dia tahu, meskipun dia sendiri yang memberikan perintah itu, pada saat itu emosinya memang meluap dan dia bertindak terburu-buru. Saat peristiwa itu terjadi, Arya Smith mengetahui bahwa yang membajak anak-anaknya adalah Arata Akihiko, dan Arata Akihiko hampir saja membunuh Josh dan Shiva. Arya Smith merasa sangat marah. Bagi Arya Smith, upaya Arata Akihiko untuk membunuh anak-anaknya adalah tindakan yang sangat keji. Kalau dia hanya membunuh Arata Akihiko, itu jelas tidak akan menghapuskan kemarahannya. Selain itu,
tindakan Arata Akihiko juga sangat licik dan berbahaya. Kalau dia hanya membunuh Arata seorang diri, anggota keluarga Akihiko yang lain pasti akan membalas dendam. Dan mereka pasti akan melakukan hal-hal yang lebih licik dan jahat untuk membalasnya. Jadi Arya Smith merasa dia harus bertindak tegas untuk mencegah ancaman lebih lanjut. Sehingga dia memerintahkan Riani untuk memimpin pasukan keluarga Smith dan memusnahkan seluruh keluarga Akihiko. Namun, siapa yang tahu setelah Riani membasmi seluruh keluarga Akihiko, dia malah tidak berhasil melarikan diri. Kalau saja Riani berhasil lolos, semua ini akan menjadi tidak terbukti. Bahkan meskipun seluruh Jepang mengira keluarga Akihiko dibasmi oleh keluarga Smith, itu tidak akan masalah. Tanpa bukti, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi malangnya, Riani dan para ahli keluarga Smith tertangkap oleh pasukan bela diri Jepang saat melarikan diri. Hal ini langsung mendorong seluruh kejadian ke dalam jurang yang bahkan Arya Smith pun tidak bisa mengendalikannya. Sekarang, ketika Robin menyerang dia dengan masalah ini, Arya Smith benar-benar tidak tahu harus bagaimana merespons. Melihat kakaknya terdiam karena merasa bersalah, Robin langsung menyadari bahwa dia telah mengenai sasaran dan segera melanjutkan serangannya dengan berkata, "Kakak, kami masih mengharapkanmu bisa memimpin kami semua dan membawa keluarga Smith menuju kejayaan yang lebih besar. Tetapi kalau kau tidak bisa mengendalikan temperamenmu dan sifatmu, di masa depan, keluarga Smith bisa sangat menderita di bawah kepemimpinanmu. Jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga Smith kita. Sebagai pemimpin keluarga Smith di masa depan, kau harus bisa menerima berbagai pendapat dan masukan. Dengan begitu, kita semua bisa membantu dengan lebih baik. Bukankah begitu?" Setelah mendengar ini, wajah Arya Smith langsung berubah menjadi merah. Arya Smith adalah orang yang cerdas, jadi dia tahu persis apa yang tersembunyi di balik kata-kata Robin yang sepertinya penuh dengan perhatian itu. Di dalam hatinya, dia menggertakkan gigi dan berpikir, "Si Robin ini benar-benar menunggu kesempatan untuk menusukku dari belakang ya. Seluruh masalah ini, meskipun aku juga memiliki tanggung jawab, tetapi yang membawa keluarga Smith ke situasi yang sangat pasif ini bukan aku, melainkan ayah. Namun Robin si brengsek ini malah menyalahkan aku di depan semua orang dan melemparkan semua beban ke pundakku, seolah-olah aku yang harus menanggung semuanya. Kalau aku menanggung semuanya berarti aku adalah orang yang bersalah dalam semua ini. Tapi kalau aku tidak mau menanggungnya, siapa yang tahu bagaimana ayah akan berpikir? Dia pasti akan sangat membenciku. Dan yang lebih parah lagi, Robin terus-menerus menyebut aku sebagai penerus masa depan keluarga Smith di depan ayah. Apa yang dia maksud dengan itu? Bukankah dia hanya ingin menghancurkan hatiku? Selama ayah masih hidup, ayah masih menguasai seluruh keluarga Smith. Tapi Robin berulang kali menyebut aku sebagai penerus masa depan di depan ayah. Apa yang dia lakukan? Dia hanya akan membuat ayah semakin waspada terhadapku. Ayah pasti berpikir kalau aku sangat mengincar tahta dan kekuasaannya. Jadi dia pasti merasa bahwa aku menunggu saatnya dia mati. Ayah juga pasti punya perasaan yang sama terhadapku. Di dalam hatinya dia pasti curiga. Sekarang, dengan Robin yang terus-menerus mengangkat isu ini, ayah pasti akan semakin curiga padaku. Tidak hanya itu, dengan tindakan Robin ini, dia secara diam-diam juga menyelamatkan ayah. Awalnya, ayah adalah orang yang tidak peduli dengan hubungan darah dan menggunakan nyawa cucunya untuk ditukar dengan keuntungan. Tapi sekarang, setelah Robin begitu galak menyalahkanku, semua kesalahan jadi berpindah ke pundakku. Ayah pasti sangat senang dengan tindakan si Robin ini. Sungguh sangat menjengkelkan. Dan tepat seperti yang diperkirakan oleh Arya Smith, raut wajah Chandra Smith tiba-tiba menjadi lebih baik setelah mendengar kata-kata Robin. Dia berpikir di dalam hati,
Masalah sebesar ini pasti ada yang harus menanggungnya. Seperti yang dikatakan pepatah, biarkan teman mati, tapi jangan biarkan diri sendiri mati. Kalau Robin sudah dengan jelas menyerahkan semua kesalahan kepada Arya, maka aku juga tidak keberatan sedikit pun. Chandra Smith kemudian berkata dengan suara dingin, "Arya, apa pendapatmu tentang apa yang baru saja dikatakan Robin?" Arya Smith hampir ingin mati mendengarnya. Dia menggeram marah di dalam hatinya. "Apa pendapatku? Apa yang bisa aku katakan? Pandanganku yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan si Robin itu omong kosong. Tapi bisakah aku mengatakan itu? Bisakah aku bilang begitu? Kalau aku mengatakan Robin hanya bicara omong kosong, itu sama saja dengan melemparkan masalah ini kembali kepada ayah. Dengan temperamen ayah yang mudah marah, apakah aku masih bisa hidup dengan tenang setelah ini?" Arya Smith menghela nafas di dalam hati. Kurang ajar. Semua yang aku katakan ini akhirnya harus aku telan dan terima meskipun terasa sakit. Akhirnya dengan wajah penuh rasa malu dia berkata, "Ayah, aku setuju dengan apa yang dikatakan Robin. Memang benar, ini adalah kesalahanku. Aku tidak melakukannya dengan benar, dan aku berjanji untuk belajar dari pengalaman ini serta memperbaikinya."